Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri sholat maghrib secara berjamaah dengan melanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dimudahkan kita untuk menempuh sebab-sebab kebaikan. Di antara salah satu sebab kebaikan yang ini juga merupakan sebuah tawaran dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang dijamin tidak akan pernah bangkrut selamanya. Kalau bisnis atau perniagaan dunia terkadang akan mengalami kebangkrutan, namun perniagaan atau bisnis yang Allah janjikan ini dijamin tidak akan pernah bangkrut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat, 3 karakter orang yang tidak akan pernah bangkrut yang berbisnis dengan Allah. Dalam surah Fatir ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara
diam-diam atau sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, yang tidak akan pernah bangkrut. Kaum muslimin, perhatikan sifat pertama orang yang akan mendapatkan tijaratan lan tabur, mereka senantiasa membaca Al-Quran, membaca dan mempelajari, memahami kandungan dari Al-Quran sebagai sumber hidayah, sebagai sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, dalam waktu yang singkat ini, kita akan coba untuk mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran, tepatnya surah Al-Furqan ayat 63 hingga ayat 77. Ayat ini merupakan ayat yang spesial, ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang spesial, di mana Allah mengabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan adab asor. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, qalu salama, mereka merespon dengan mengucapkan salam. Kaum muslimin, Imam Thahir bin Ashur rahimahullah dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir belum menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman ini. Ada 10 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 sifat yang nanti di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yakni di dalam surga. Semoga kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bima sabaru, disebabkan atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha, dan di sana mereka disambut tahiyatan wa salama, dengan penghormatan dan salam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat yang selalu melazimi ibadur rahman yang akan kita bahas di malam hari ini, Allah tidak menyebutkan tentang siapa mereka. Allah tidak menyebutkan mereka adalah para sahabat. Allah tidak menyebutkan mereka adalah para tabi'in. Allah tidak menyebutkan mereka adalah al-a'immah, para imam-imam besar dan ulama-ulama terdahulu. Tidak, kaum muslimin. Tapi Allah menyebutkan sifat-sifat mereka secara umum. Ya. Yang ini artinya siapapun berkesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi ketika mereka melazimi, ketika mereka menetapi sifat-sifat 10 yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ini. Masya Allah, ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar ketika Allah memberikan kesempatan emas bagi kita untuk bisnis, ya,
ya, dengan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Siapapun ya rasnya, ya, siapapun orangnya, golongannya, sukunya, negerinya, siapapun mereka berkesempatan untuk meraih ibadur rahman, mendapatkan titel derajat ibadur rahman. Mari kita lihat ya, ayat pertama tentang ibadur rahman, yakni Al-Furqan ayat 63. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji dengan ringkas ya, tafsir ini, mudah-mudahan ya kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk meniru dan mengamalkan apa yang akan disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifat mereka. Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jamaah yang berbahagia, Allah sebutkan di sini dengan ya, kalimat ibad, hamba. Hamba yang dimaksud di sini adalah penghambaan al-ubudiyah al-uluhiyah. Artinya penghambaan yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba-hamba yang telah mewujudkan ubudiyah dalam kehidupan keseharian mereka, bukan hamba secara umum. Kan ada dua, ada hamba yang bersifat ya rububiyah, yang bersifat umum, ada yang bersifat uluhiyah. Yang bersifat umum meliputi semua hamba, mukmin, kafir, soleh, toleh, itu masuk cakupan rububiyah secara umum. Adapun yang dimaksud di sini adalah penghambaan secara uluhiyah, yang betul-betul mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat pertama, mereka adalah orang-orang yang apabila berjalan, maka mereka berjalan dengan lembut tanpa ada kesombongan sama sekali. Kalau zaman dahulu bisa diketahui dengan gaya berjalan mereka, karena orang dahulu jarang yang memiliki kendaraan yang tertutup seperti saat ini. Kalau zaman sekarang ya sulit untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena sekarang rata-rata orang tuh naik kendaraan. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat dari sifat yang lain ya. Karena berjalan yang tawadhu di sini bersumber dari hati, bersumber dari hati ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kesombongan itu adalah baturul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan, merendahkan manusia. Jadi kaum muslimin ya, kalau sekarang kita lihat sulit untuk melihat apakah dia itu gaya berjalannya sombong atau tidak, itu sulit. Sekali lagi sulit, karena sekarang mereka rata-rata naik kendaraan, naik mobil, naik motor ya. Nah, namun kita bisa lihat dari sisi yang lain, bagaimana tulisan-tulisan mereka, bagaimana tutur kata mereka, bagaimana isi ceramah mereka, bagaimana mimik dan raut wajah mereka, dan sikap-sikap yang lain yang menunjukkan kesombongannya, itu bisa dilihat kaum muslimin. Nah, jadi yamshuna 'alal ardi ini dijelaskan oleh ya, Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir jilid 19 halaman 68. Ini bersifat umum, artinya orang-orang yang dirahmati Allah ini yang pertama yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ketika bermuamalah
mereka bermuamalah dengan baik, tidak sombong, ya, tidak takabur, ya, di muka bumi ini, ya. Jadi ketika mereka, ya, bertutur kata yang baik. Ketika mereka, ya, bertetangga yang baik. Ketika mereka, ya, bersuhbah, berteman yang baik, penuh dengan kelembutan, dengan ketawadhuan. Itulah maksud dari yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi sifatnya, kata beliau, secara umum, ya, dilihat dari muamalahnya, dengan manusia, ya. Jadi mereka ini, ya, bukan hanya orang yang rajin sholat, bukan hanya orang yang rajin bersedekah, bukan hanya orang yang menjauhi perbuatan kesyirikan, tidak. Namun mereka ini adalah orang-orang yang selain mengerjakan yang saya sebutkan tadi, mereka juga orang yang lembut, tawadhu, tidak sombong. Hablum minan nas dan hablum minallah adalah baik. Kemudian yang kedua, sifat kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, apabila ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang datang mencerca mereka, mencela mereka, apalagi sekarang sangat mudah untuk melakukan itu dengan adanya dunia media sosial, menframing sebuah, ya, kasus misalnya, orang yang tidak salah seakan-akan menjadi kesannya bersalah, ya, kemudian, ya, mencela dan mencerca, ya, di media sosial. Ini banyak terjadi sekarang kaum muslimin. Nah, orang yang, ya, ibadur rahman, ketika mendapati demikian, dia tidak, ya, serta-merta membalas, ya. Dia tidak berdendam, ya, dia tidak emosi sebagainya, ya. Wa'arid anil jahilin, kata Allah dalam surat Al-A'raf, ya. Dia tidak memuaskan nafsu dengan, ya, perang media sosial, enggak, ya. Tapi mereka betul-betul memiliki adab yang baik, sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan wa'arid anil jahilin. Nah, mereka itu orang-orang yang, ya, berpaling dari orang yang jahil. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, ya, wa qiyamah, mereka itu sujud dan sujud, wa qiyamah, dan mereka berdiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara karakteristik ibadur rahman. Mereka tidak menghabiskan waktu malamnya dengan tidur, ya, seperti, mohon maaf, seperti bangkai, ya. Namun mereka menyisihkan waktu, walaupun tidak seluruh malam, namun mereka menyempatkan untuk bangun mendirikan sholat tahajud. Tidak mesti sampai berjam-jam, tidak, ya. Namun mereka sekali lagi tidak menghabiskan waktu malamnya dengan tidur, ya. Mereka menyempatkan sholat malam, entah sholat tahajud, ya, 3 rakaat plus witir, atau 2 rakaat, ya, plus 1 atau 1 witir. Yang jelas mereka tidak menghabiskan malam dengan tidur, ya. Inilah ibadur rahman, inilah ibadur rahman. Kalau lebih lama bagus, ya. Lebih lama malah bagus, ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Hendaklah kalian salat malam, karena sesungguhnya itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Rawahu at-Tirmidzi nomor 3549. Terutama di bulan Ramadan, mereka semakin semangat untuk salat malamnya, ya, salat tarawih, ya, di malam hari, ya. Itu diantara ciri-ciri ibadur rahman. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
man shalla rak'atain au aktsar ba'dal isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'imah. Barang siapa yang salat malam walaupun 2 rakaat atau lebih setelah salat isya, faqad bata lillahi sajidan wa qa'imah, sungguh dia telah menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan beribadah untuk Allah. Al-Kalbi rahimahullah juga mengatakan, man aqama rak'atain ba'dal maghrib wa arba'an ba'dal isya faqad bata sajidan wa qa'iman. Barang siapa mendirikan salat 2 rakaat setelah salat maghrib, 4 rakaat setelah salat isya, sesungguhnya dia telah bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri karena Allah. Jadi tidak mesti berjam-jam ya untuk mengerjakan salat tahajudnya. Ya syukur kalau bisa berjam-jam, tapi yang terpenting adalah istiqomahnya, acik dan kontinunya. Jangan sampai sholat tahajud 3 jam lalu 3 bulan gak sholat, ini jangan ya. Nah, mendingan Anda sholat rutin 2 rakaat plus 1 witir, tapi rutin istiqomah, terus nanti ditambah pelan-pelan, jangan sampai putus. Ini yang terbaik, ini terbaik ya. Jadi kesimpulannya, ibadur rahman itu tidak menghabiskan waktu malamnya dengan tidur, tapi mereka menyempatkan untuk sholat malam walaupun beberapa rakaat. Kemudian sifat mereka yang berikutnya adalah walladzina yaquluna, mereka adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadur rahman adalah orang yang takut kepada Allah, khasyah kepada Allah. Mereka bukan orang yang pede dengan dirinya, mereka bukan orang yang ujub dengan amalannya, tidak kaum muslimin. Tapi ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang di siang hari berakhlak dengan akhlakul karimah, dengan penuh ketawadhuan, jauh dari kesombongan. Di malam hari menghabiskan waktu dengan beribadah kepada Allah. Namun mereka juga tidak ujub dengan itu semua. Mereka nggak yakin akan masuk surga, sebab kita nggak tahu akhir kehidupan kita ya. Tapi mereka semakin banyak beribadah, semakin takut jangan-jangan Allah nggak menerima ibadahnya. Dan inilah hakikat dari ulama. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya al-ulama, hanyalah para ulama. Insyaallah inilah kaum muslimin ya, semakin mengenal Allah semakin takut kepada Allah, sehingga mereka selalu berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Seperti doa Nabi kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada kalimat gharama. Gharama artinya melazimi. Artinya seseorang jika sudah tertimpa azab neraka, maka dia tidak akan terlepas dari azab itu dan tidak akan berhenti dari azab tersebut. Sedangkan sebagian yang lain menafsirkan gharama dengan asyaddul azab, siksaan yang keras. Kesimpulannya, ibadur rahman sangat takut dari azab neraka jahanam. Kenapa? Sebab apabila sudah ditimpa oleh neraka jahanam, mereka khawatir tidak bisa lepas darinya. Maka kaum muslimin, inilah ya orang-orang yang betul-betul akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam doa mereka, innaha sa'at mustaqarra wa muqama,
Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita jalan-jalan agar kita dijauhkan dari neraka jahanam. Tidak seperti sebagian orang sekarang yang meremehkan, bahkan mohon maaf, ketika ada aplikasi AI ya, mereka menjadikan neraka guyonan ya, membuat konten ya, di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada artis yang melecehkan ya, bahkan menantang neraka. Naudzubillah ya. Betapa ringkih dan tipis iman orang sekarang, sehingga tidak ada rasa takut sama sekali kepada akhirat, kepada neraka. Neraka jadikan ejekan, guyonan. Naudzubillah. Maka mereka jauh dari ibadur rahman. Maka kita yang berharap menjadi ibadur rahman, maka takutlah terhadap api neraka. Berhati-hatilah mulai sekarang, jauhi semua yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Sifat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, mereka bersikap pertengahan di antara keduanya, mereka bersikap wajar. Ini ciri yang kelima. Masya Allah. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan tentang tijaratan lang tabur ya, menafkahkan ya, harta. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir ya, Al-Qurtubi jilid 13 disebutkan menafkahkan harta di sini adalah infak mubah, infak yang mubah, atau bisa juga infak yang sunnah, infak yang sunnah. Kenapa? Sebab apabila yang dimaksud itu adalah infak yang wajib, maka berapapun infak yang sudah ditetapkan, banyak atau sedikit, harus dibayarkan. Gak ada tawaran. Tapi kalau infak sunnah, infak mubah, kita bisa memilih. Nah, jadi maksudnya ibadur rahman itu pandai mengatur hartanya untuk keluarganya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, dia pandai untuk mengaturnya. Itu ibadur rahman. Itu ibadur rahman. Ya, Masya Allah. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang naudzubillah, mereka kurang pandai untuk memanage ya, hartanya. Ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin jamaah sudah mendengar di beberapa tempat, saya pernah bertemu langsung dengan orang yang melakukan itu ya. Di sebuah desa yang mewajibkan warganya untuk iuran acara sonhork itu, ada yang sampai menjual sapi. Jual sapi. Di satu sisi SPP anaknya belum dibayar ya. Sampai seperti ini berarti tidak memiliki karakter ibadur rahman. Dia tidak tahu mana yang harus didahulukan, yang wajib, mana yang mubah. Ada yang seperti itu, ngeri sekali. Ada yang rela iuran mulai ya, jauh-jauh hari per bulan 100.000 ya, namun SPP anaknya belum dibayar, hutang-hutangnya belum didahulukan. Nah, ini tidak paham. Maka kaum muslimin, ibadur rahman, dia orang yang pandai untuk mentasarufkan hartanya, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan sebagainya. Itu jamaah yang berbahagia. Sehingga banyak orang-orang sekarang itu ya, menghabiskan hartanya sehingga terbengkalai ya, keluarganya, terbengkalai kewajiban pokoknya. Bahkan ada yang menggunakan hartanya berlebih-lebihan, membeli yang tidak dibutuhkan hanya karena gengsi, hanya karena ya ego dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik.
Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka jamaah lihat ibadur rahman itu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya secara wajar, Nah, kemudian sifat berikutnya, mereka itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, sifat keenam, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat ini kata para ulama dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir dikatakan sebagai takhliyah, pembersihnya. Adapun sifat yang pertama dan kelima adalah tahliyah, sifat-sifat kemuliaan yang menghiasinya. Nah, sekarang kita masuk kepada takhliyahnya, sifat-sifat yang harus dijauhi. Kalau tadi sifat-sifat yang harus dikerjakan, sifat pertama dan kelima adalah tahliyah, perhiasannya yang harus kita kerjakan, yang harus kita pakai. Yang sekarang adalah takhliyah, yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Apa yang pertama kita tinggalkan? Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi segala bentuk kesyirikan. Ibadur Rahman tidak berdoa kepada mayit. Ibadur Rahman tidak minta kepada jin. Ibadur Rahman tidak menyembah malaikat, tidak minta kepada malaikat, tidak meminta ke penghuni kubur yang sudah mati. Mereka tidak membunuh dan juga tidak berzina. Kaum muslimin rahimani wa rahimullah, ini adalah bagian dari dosa-dosa besar. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nomor 4761, Rasul pernah ditanya, ayu dzambi indallahi akbar? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Sumai, lalu apa ya Rasulullah? Summa antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Yang summa ayu qala antuzaniya bihalilati jarika. Lalu apalagi ya Rasulullah? Dosa besar berikutnya, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Inilah urutan dosa-dosa besar. Wa may yalqa dzalika wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan barang siapa melakukan demikian, dia mendapat hukuman yang berat. Naam. Kemudian sifat berikutnya, ayat berikutnya, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Fihi kita baca panjang, memang itu aturannya, padahal harusnya pendek, sebab bukan mat apa? Mat silah. Tapi di sini dibaca panjang sebagai bentuk mubalaghah, penekanan. Fihi muhana. Nah, jadi kaum muslimin, penghuni neraka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita percepat, dikecualikan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, beriman. Cukup? Enggak cukup. Wa amila amalan solihah, dan mengerjakan amal soleh. Karena iman bukan hanya pengakuan, iman bukan hanya bitamani, angan-angan, tapi iman harus dibuktikan dengan jawari, dengan anggota tubuh, Jadi mereka beriman dan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu
ghafurur rahim. Mereka adalah orang-orang yang diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kaum muslimin, ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan menghapus amal keburukan. Yang diganti tentunya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang matabah, tobat yang sebenar-benarnya, bimakna nasuha, dengan tobat yang murni. Jadi kaum muslimin, tentunya syarat tobat harus dipenuhi. Syarat tobat harus dipenuhi. Kemudian sifat berikutnya harus dijauhi, harus dibersihkan darinya. Walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang enggak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Tidak memberikan persaksian palsu dan tidak memberikan menghadiri perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak berfaedah. Wa idza marru bil lagwi. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan lahwun, perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Ini kaum muslimin. Jadi ibadur rahman itu betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis At-Tirmidzi yang sahih, sebagian menghasankan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang, meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, baik itu perkara dunia, khususnya perkara akhirat. Jadi mereka terus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka menghadiri majelis ta'lim, kalau luang mereka berzikir kepada Allah, membaca buku-buku yang bermanfaat. Pokoknya mereka menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ketika menggunakan handphone, mereka gunakan dengan amanah. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, ketika orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Mereka bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Yang berikutnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Ibadur Rahman perhatian kepada keluarganya, enggak lupa menjalankan kewajiban menjaga keluarganya dari api neraka, dan mendoakan mereka supaya menjadi anak dan keturunan yang menyejukkan hati dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Maka ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyata wa salama. Mereka akan diberi balasan dengan tempat tertinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Artinya apa? Untuk mewujudkan ibadur rahman perlu kesabaran. Enggak mudah. Teori ini gampang, tapi praktiknya berat. Khalidina fiha hasunat mustaqar wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah, pertolongan dan hidayah kepada kita agar kita mampu untuk mewujudkan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mbok pilih wonten kelepatanipun nyuwun ageng samudra pangaksami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.